أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yakni melaksanakan salat fardu maghrib. Alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Maka sangat jarang orang yang bisa merasakan manisnya iman. Namun demikian bukan berarti kita lalu berputus asa, putus semangat. Kita semua diharapkan agar dapat merasakan manisnya iman. Kalau sudah iman kuat, apapun cobaan, apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menghadapinya. Termasuklah dalam hal salat berjamaah ini, ketika kita sudah merasakan manisnya iman, maka di mana tempat pun yang kita tuju pertama maka adalah masjid. Kenapa? Kita sudah merasakan manisnya iman. Indahnya salat berjamaah, begitu pun lebih kurang. Jadi ketika kita ke Jakarta sekalipun dalam urusan tertentu, maka meskipun itu tujuan utama kita, sesampainya atau setibanya kita di Jakarta, maka masjid yang pertama kita cari. Kenapa? Karena manisnya iman. Maka ada orang pintar berkata seperti ini, sesungguhnya api itu kuat. Api itu kuat, bisa membakar apapun. Tetapi ada yang bisa mengalahkan api, yaitu air. Jadi api itu kuat, tapi air bisa memadamkannya. Lalu air itu kuat, ketika terjadi tsunami maka kota sebesar apapun habis luluh lantak oleh air. Maka air pun ternyata kuat. Ternyata sekuat-kuatnya air mampu diserap oleh awan. Awan itu kuat. Ketika awan itu mengamuk, maka dengan cumulonimbus dan lain sebagainya bisa menghancurkan pesawat, petir dan lain sebagainya. Maka ternyata awan pun kalah dengan angin, karena angin dengan sangat mudah bisa memindahkan awan. Angin itu kuat dengan tornadonya, dengan badainya, puting beliungnya dan lain sebagainya, tapi angin mampu dihalangi oleh bukit atau gunung. Gunung itu kuat, gunung itu gagah, gunung itu perkasa, tapi manusia mampu menghancurkan gunung tersebut. Luar biasa. Manusia itu kuat, luar biasa. Makhluk Allah yang paling kuat mungkin selain, bahkan di kerajaan Nabi Sulaiman sendiri, Allah berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai bangsa jin, sehingga bala tentara Nabi Sulaiman adalah bala jin. Manusia itu kuat, tapi ternyata manusia mampu ditaklukkan oleh nafsu. Nafsu itu kuat, tapi nafsu juga bisa dikalahkan oleh iman. Kalau iman sudah kuat, tidak ada apapun yang bisa mengalahkan iman. Sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, barangkali hari ini kita belum pernah merasakan sakit yang luar biasa dahsyatnya melebihi sakit yang dialami oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tapi karena iman sudah dirasakan, manisnya iman sudah dirasakan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam, sakit itu pun ternyata kalah.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih berarti dalam hidup kita kecuali Allah masih berikan kita keimanan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kita mati kecuali mati kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hadis ya, yang berkaitan tentang amanah. Amanah ini akar katanya iman juga. Jadi iman, lalu kemudian kita mengenal ada nama orang Pak Aman. Aman itu ya iman artinya. Dapat dipercaya, teduh, tenang, nyaman, aman. Lalu kemudian ada nama orang Aminah, mukmin, asal katanya juga iman. Bahkan termasuk dalam sholat kita dituntut untuk tumakninah, juga berasalkan kata dari kata iman. Artinya ketika kita sholat, kita mesti ada tumakninahnya. Tumakninah itu artinya kita merasakan adanya ketenangan. Ketika sholat kita tergesa-gesa, maka tak ada yang namanya ketenangan itu. Iman itu tidak ada. Sholat cepat, begitu cepatnya, luar biasa. Sehingga beberapa ulama fikih menjadikan tumakninah itu bagian daripada rukun dalam sholat. Kalau tidak ada tumakninahnya maka tidak sah sholat itu. Jadi harus ada ketenangan. Allahu Akbar. Antara rukuk dengan sujud harus ada jeda. Antara dua sujud tawaruk itu juga harus ada jedanya. Jadi kita merasakan ketenangan. Ketika kita merasakan ketenangan, disitulah kita berdoa menghayati apa yang kita baca. Rabbighfirli, ketika kita bangun dari sujud ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita resapi itu semua, maka akan menjadi orang beriman kita sesungguhnya. Dalam doa iftitah yang kita baca, inna salati, sesungguhnya salat, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Selesai hidup kita, Pak. Tujuan kita tak ada lain, tak bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita tak tahu yang kita baca itu apa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak tahu bahwasanya hidup kita ini tak lain tak bukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita kepada kajian kita tentang amanah ya. Amanah ini merupakan satu di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 4. Ini dikaji dalam kalau orang zaman dulu itu mengkaji dalam sifat-sifat Allah, dalam sifat 20 apa segala macam itu dipelajari, Pak. Tapi sekarang ada sebagian orang tidak mau belajar itu karena menganggap itu salah. Tapi sesungguhnya kita mempelajari sifat Allah tidak hanya dibatasi dengan Asmaul Husna, nama-namanya 99, karena nama Allah banyak sekali. Kemudian termaktub dalam Asmaul Husna yang kita ketahui ada 99 nama. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa. Kalau dulu dinyanyikan, Pak, waktu kita, kalau saya ya, mungkin bapak-bapak juga waktu di MDA dulu, Allah wujud qidam baqa halafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu ilmu didirikan atau dicetus oleh seorang cucu daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini namanya Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Abu Musa Al-Asy'ari punya anak, punya cucu. Cucu ini kemudian diberi nama Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang kemudian mencetuskan yang Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya dan seterusnya. Termasuklah ada sifat bagi Nabi ini. Termasuk di dalamnya yang kita bahas yaitu amanah. Siddiq artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jujur. Kemudian lawan daripada siddiq itu kizib. Jadi mustahil, sifat mustahil bagi Nabi juga ada 4. Mustahil Nabi itu kizib, berdusta. Kemudian amanah, Nabi itu amanah. Mustahil Nabi khianat, itu lawannya. Kemudian yang ketiga, Nabi itu bersifat tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Lawan daripada tabligh ini kitman, menyembunyikan. Jadi mustahil Nabi menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Nabi yang terakhir yakni fatanah, cerdas. Mustahil Nabi bersifat baladah atau bodoh. Jadi sifat-sifat ini yang mesti kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahwasanya Nabi kita itu jujur, amanah, menyampaikan dan cerdas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat sifat ini selayaknya diikuti oleh seluruh umat manusia. Nah, itu dia. Agama apapun di dunia ini rasanya layak mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu bersifat jujur, amanah, menyampaikan dan cerdas. Kita semua dituntut jujur, kita dituntut menjadi orang yang amanah, kita menyampaikan, dan kita juga dituntut orang cerdas, Pak. Kalau tak cerdas orang Islam ini habis kita. Walaupun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, Allah berikan keutamaan kepada orang Yahudi 'alal 'alamin, atas manusia lain. Memang Allah berikan kelebihan itu bahkan dibandingkan umat-umat yang lain. Bahkan umat Islam sekalipun Allah belum pernah memberikan makanan dari surga. Tapi kalau dalam ayat Al-Quran itu orang Yahudi pernah merasakan ketika mereka minta kepada Nabi mereka. Dalam Al-Baqarah itu dijelaskan mereka minta makanan dari surga, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari akar yang sama Nabi Ibrahim, lalu kemudian cucu cicitnya menjadi Yahudi, ada kemudian Nasrani, lalu kemudian dari akar yang sama pula lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka bapaknya para nabi itu bukanlah Adam, akan tetapi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Anak cucu Ibrahim itu lebih banyak menjadi nabi. Itulah cikal bakal awal mulanya orang Yahudi tidak senang dengan orang Islam. Walan tardha ankal yahud walan nasara, orang Yahudi Nasrani itu tak senang pada orang Islam. Kenapa? Karena di situ awalnya. Kenapa? Khatamul anbiya wal mursalin, mereka berharap dari orang Yahudi, akan tetapi khatamul anbiya wal mursalin dari orang Arab, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang amanah. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah." Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang amanah. Jadi amanah itu kepercayaan. Menjadi orang kepercayaan, bisa menyampaikan kepercayaan, bisa menjaga titipan, amanah. Maka yang paling sulit itu, Pak, adalah membangun rasa kepercayaan. Kalau kita sudah percaya pada orang apapun kita kasih, karena kita percaya. Ya. Tapi kalau sulit membangun kepercayaan, usaha apapun kita lah yang bertungkus lumus, susah kita. Orang punya usaha tapi tak percaya dengan karyawannya, habis. Bangun rasa kepercayaan itu dulu. Jadi kalau sudah dipercaya orang, maka jaga kepercayaan itu. Kalau sudah rusak rasa kepercayaan orang pada orang lain pada kita, maka untuk membangun kembali rasa kepercayaan itu susah. Mohon maaf, misal seorang ulama katakanlah terselip melakukan suatu kesalahan dan lain sebagainya, umat yang awalnya percaya, lalu kemudian dia berbelit-belit jadi istilahnya ulama su, itu yang akan ada di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama su itu yang membingungkan. Dia bingung, yang disampaikan yang menerimanya juga bingung. Yang seperti ini. Maka lalu kemudian ulama yang seperti ini atau orang yang semacam ini sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakatnya, dari umatnya, dari jamaahnya. Maka jaga kepercayaan itu termasuklah menjaga kewibawaan. Tugas-tugas dalam menjaga amanah. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh seseorang untuk dipelihara atau dijalankan. Contoh, kita mengenal Khalifah Umar ibn Khattab. Ini amanah yang luar biasa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, lalu amanah itu diberikan kepada Khalifah Umar untuk memimpin umat Islam, dan dia satu-satunya barangkali yang digelar Amirul Mukminin di kalangan para sahabat. Sebagai pemimpin umat Islam, Amirul Mukminin hanya Umar bin Khattab. Tapi
ketika dia diberikan kepercayaan atau amanah untuk memimpin umat Islam pada waktu itu, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita sekarang kan tahu, kita sendiri paham sendiri kita. Memang dicari betul kursi itu. Memang dicari betul jabatan itu. Kalau bila perlu bayar kan begitu. Kalau Umar bin Khattab tidak. Dia tidak minta, akan tapi umat menunjuk dia. Kalimat pertama inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu sahabat yang lain bertanya, kenapa? Bukan alhamdulillah. Karena beratnya menjaga amanah. Aku diamanahkan untuk memimpin. Bagaimana jika tidak sanggup menjalankan amanah ini? Maka termasuk orang munafik. Ayatul munafikin salat. Tanda orang munafik itu 3. Salah satunya adalah idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Lalu tempat orang munafik di mana? Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di darkil asfal minan nar. Kerak neraka. Jalan aspal itu bahasa Arab itu Pak, kerak artinya. Jalan aspal itu kerak-kerak minyak itu kan diolah jadi minyak aftur, bensin, apa pertalite. Keraknya yang terakhir, itulah aspal itu. Neraka punya kerak-kerak itu untuk siapa? Untuk orang munafik. Siapa orang munafik yang tidak bisa menjalankan amanah? Makanya Umar bin Khattab, innalillahi wa inna ilaihi. Maka dalam kesehariannya kita pelajari Pak, luar biasa. Bahkan kalau anaknya datang, mau bicara apa nak? Negara, keluarga. Negara, wahai ayahku, negara hidupkan lampu. Tapi kalau bicara apa nak? Keluarga, matikan lampu. Ini fasilitas negara. Matikan lampu, gelap dia ngomong doa. Begitu luar biasanya. Sampai ada salah satu pernyataan Umar bin Khattab yang luar biasa, menyentuhnya Pak. Seandainya selama aku menjadi pemimpin bagi umat Islam hari ini, aku menemukan satu ekor unta tergelincir di tanah Arab ini. Berjalan unta itu tergelincir karena licin. Maka aku merasa bersalah untuk itu. Maka memperhatikan jalan unta Pak. Itu pemimpin yang amanah itu. Tak bisa memberikan rasa aman untuk unta, aku tak amanah katanya. Aku yang akan merasa bersalah kalau unta itu berjalan tergelincir karena jalan tak bagus. Kalau kita sekarang bukan unta tergelincir, manusia tergelincir. Tengok jalan kita. Kalau berair tak nampak, kalau kering debu itu luar biasa, jalan sekarang lubang-lubang itu. Tak kapan siapnya. Mana sok motor kita keras lagi kan? Kalau lembut-lembut sedikit tak apa. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi sangat jauh. Jadi salah, bukan salah ya. Kalau ada orang membandingkan misalnya, oh ini pemimpin ini seperti Umar, salah. Kalau dah berani berkata seperti Umar, dia memberikan jalan untuk hewan pun dijamin jalannya oleh Umar bin Khattab. Kalau anakku mencuri, aku yang motong tangannya. Jarang orang seperti itu, Pak. Itu dimaksud dengan amanah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hadis yang kita akan bahas tentang amanah ini datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rawi a'lanya Abu Hurairah. Kita maklum nih Abu Hurairah nama lengkapnya Abdurrahman ibn Sakhr al-Azdi, hanya bersama Rasulullah 3 tahun tapi mampu meriwayatkan 5.300 hadis lebih. Itulah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza duyi'atil amanah, apabila amanah itu dilanggar, artinya idza duyi'atil amanah, apabila amanah itu disia-siakan, dilanggar, fantazirus sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Qala, maka Abu Hurairah bertanya, kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Maksudnya apa Rasulullah? Kehancuran seperti apa maksudnya wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, kalau kita menyia-nyiakan amanah, tunggulah kehancuran, kata Nabi. Jadi Abu Hurairah bertanya, kehancuran bagaimana Rasulullah? Apa maksud kehancuran ini? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahliha, apabila suatu urusan, suatu pekerjaan, suatu jabatan
ila ghairi ahliha, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran itu. Wah, ini makna amanah dari hadis yang pertama, bahwasanya apabila amanah itu dilanggar, apabila amanah itu dikhianati, apabila amanah itu disia-siakan, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak yang diucapkan 14 atau 15 lebih kurang abad yang lewat, hari ini terjadi. Apa itu? Idza usnidal amru ila ghairi ahliha. Apabila perkara atau perbuatan atau pekerjaan, jabatan diserahkan kepada yang tidak ahlinya, fantazirus sa'ah, kata Nabi, maka tunggulah kehancuran. Banyak sekarang Pak, seorang dukun bicara medis tak nyambung dia, seorang sarjana kimia membahas tafsir ngaco. Maka sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Kalau kita merasa saya ahli dalam hal matematika, saya tak pandai tafsir menafsir, maka jangan coba-coba mentafsirkan ayat sementara kita tidak pernah belajar tentang itu, maka akan kacau. Artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diucapkan 14 abad yang lewat telah terjadi hari ini. Kalau suatu pekerjaan dikerjakan orang yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran. Bisa kita lihat hari ini Pak, banyak ya, seorang dokter yang memang kerjanya dokter saja, tidak pernah belajar agama, lalu tiba-tiba dibebankan kepadanya waktu COVID-19 kemarin, kalau ada mayat yang meninggal dan orang Islam maka sholatkan, maka sholatnya sujud dia sholatkan, viral kemarin. Ada dokter menyolatkan solat jenazah dengan sujud dan rukuk. Itulah fantazirus sa'ah, kata Nabi itu, tunggulah. Hancur pekerjaan itu. Kalau dia tugas dokter ya kerjakan tugas dokter. Kalau memandikan apa segala, berikan kepada yang ahlinya. Memandikan jenazah tak bisa sembarangan, tak bisa pakai gosok beros Pak. Harus ada belajar bagaimana menyiramkan air bidara, sabun dan lain sebagainya. Itu ada ahlinya. Tidak boleh pakai siram ngocor air, itu tidak boleh. Ada ilmunya. Itu yang harus kita pelajari. Di kajian-kajian fardu kifayah kita ikut bagaimana mengalirkan air, siram di atas tangan kita. Kenapa? Karena dalam riwayat juga dikisahkan bahwasanya kalau bisa bangun dia akan tampar kita. Itu begitu sakitnya orang yang sudah meninggal dunia itu. Karena kata Nabi, orang yang meninggal dunia atau sakaratul maut itu ibarat dimasukkan besi dengan berduri-duri, dimasukkan ke dalam mulut, lalu ditarik, tersentaklah semua ususnya, tercabut semua. Itu sakit Pak, dan itu yang paling ringan kata Nabi. Maka doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina, yang ringankan alaina pada kami sakaratul maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya, agar kita diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut itu namanya pun sakarat. Sakarat itu bahasa Arab itu artinya mabuk. Wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kamu salat kalau kamu sedang mabuk. Orang sakarat itu ya orang yang mabuk, yang luar biasa sakitnya. Jadi kehancuran bila kita tidak amanah, maka akan hancurlah apapun yang kita lakukan, yaitu memberikan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu ternyata juga bagian daripada tidak amanah. Hadis yang kedua, datang pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tentang perhatian Nabi, mengingatkan, ma khatabana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah atau berceramah, kalau jumpa kami, dia berceramah kami, dia mengkhutbahi kami, dia menasihati kami. Apa nasihat Nabi? La imana liman la amanata lahu. Tidak beriman bagi orang yang tidak amanah. Wala dinan, tidak ada agama. Siapa? Liman la ahdalahu, bagi orang yang tidak bisa menepati janji. Tak ada agama. Sudahlah tidak amanah, tidak menepati janji, ingkar janji, maka tidak beriman, tidak beragama juga. Ini ancamannya. Maka jaga amanah itu, walaupun sekecil apapun amanah kita berusaha untuk menjaga.
Jadi apa yang termasuk amanah dalam diri kita, Pak? Anak itu amanah. Istri juga amanah. Ketika seorang istri keluar rumah tak berjilbab dia, di akhirat istri tak ditanya, Pak. Kita yang ditanya oleh Allah. Kenapa kamu biarkan dia keluar rumah tanpa menggunakan jilbab? Seorang anak tak melaksanakan sholat sementara dia sudah sampai akil, balik, dah berakal, dah sampai waktu, dah dibebankan syariat kepadanya. Sementara kita membiarkan saja, maka Allah akan tanya di hari akhir nanti, kenapa kamu biarkan anak kamu tidak sholat? Akan ditanya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, betul kata Zainuddin MZ. Apa kata Zainuddin MZ? Ketika diamanahkan untuk menjaga laut, kata Zainuddin MZ, rame-rame jadi bajak laut. Orang kita begitu, Pak. Ketika diamanahkan untuk menjaga hutan, rame-rame jadi orang hutan. Kata Zainuddin MZ itu masih ingat, luar biasa. Kenapa? Hilangnya sifat amanah itu dalam tubuh umat Islam hari ini sudah mulai sikit-sikit hilang itu. Sedikit orang yang bisa amanah hari ini, sehingga banyak yang ingkar janji, berjanji-janji manis kemudian dilanggar di kemudian hari. Banyak, Pak. Maka daripada itu, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga anak itu. Apa yang perlu kita perhatikan dari seorang anak? Maka belajar dari Luqmanul Hakim. Luqman ibn Unaqa ibn Sadun, itu nama lengkapnya Luqmanul Hakim. Pendek, Pak, tapi pintar. Seorang hakim yang arif lagi bijaksana, hidup di zaman Nabi, lupa saya kata Nabi Daud kalau nggak salah. Ya, hakim yang bijaksana, pendek. Tapi dalam hal amanah mendidik anak perlu kita contoh. Itu Luqman. Anaknya ini diantarkan ke tempat ngaji, tempat sekolah, pendidikan yang baik. Ternyata anak itu amanah bukan hanya diperhatikan bagaimana pakaiannya, bagaimana supaya dia hidup, tapi kewajiban kita amanah yang besar itu bagaimana pendidikannya. Kadang orang tua hari ini lebih mementingkan pendidikan dunianya. Maka ingat kata ulama-ulama kita, kalau engkau kejar dunia, maka akhirat tak akan pernah ikut. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Contoh, waktu itu dianalogikan oleh ulama-ulama kita yang luar biasa. Kalau engkau menanam padi, rumput tumbuh. Padi berbuah, rumput akan tumbuh juga. Tapi kalau engkau hanya tanam rumput, padi tak akan tumbuh. Artinya kalau kita kejar dunia, ya dunialah kita dapat, akhirat tak dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia ikut dengan sendirinya. Begitu. Maka tapi hari ini salah manusia, persepsi manusia hari ini adalah mereka mengutamakan dunia. Ya, kalau tak percaya, tengok-tengok saja. Berapa banyak orang Islam yang menjual harga dirinya di Facebook, di Instagram, apa segala macam, apapun dilakukan. Apalagi untuk viral-viral hari ini, nauzubillah, ya luar biasa. Yang halal dikerjakan, yang haram pun dihantam saja. Untuk apa? Untuk dunia. Padahal dunia ini ya sementara. Kalaupun kita dapat, dia hanya setetes, kata Ustaz Somad seperti itu. Dunia ini ibarat setetes air. Kalau kau dapat, kau jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Kalau tak dapat, jangan berkecil hati. Kenapa? Ya cuma setetes. Maka kita harus berbeda, Pak. Bapak bekerja, saya bekerja. Bagaimana kita berbeda? Harus berbeda kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus berbeda. Ini Bapak semua karyawan RAPP semua, gajinya dah terbaca. Ini sekian tahun, sekian gajinya. Dah paham semua kita. Tak bisa ditutup-tutupi. Mungkin tambahannya dia punya ruko. Bagaimana supaya kita berbeda? Berbeda di hadapan Allah. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok harta kita, Allah tak tengok bentuk tubuh kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok hati kita. Itu yang harus mencari perhatian itu. Kita harus riya itu boleh tapi kepada Allah. Riya kepada manusia tak boleh. Riya itu kan asal katanya menengok, melihat, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Tapi begitu kita beribadah, riyanya kepada Allah. Allah, saya bangun tengah malam, tak ada yang nengok saya. Ini untuk pengabdian saya kepada Allah. Begitu, Pak. Maka solat yang kita lakukan 2 rakaat itu kan perintah Allah. Solat yang kita lakukan 3 rakaat itu perintah Allah. Itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan malaikat Jibril yang sujud 40.000 tahun.
tapi tak diperintahkan Allah. Maka ketika Jibril diciptakan, ya Allah, Engkau ciptakan aku dengan 700 sayap. Apakah ada makhluk yang lebih gagah daripada aku, ya Allah? Apa kata Allah? Tak ada. Engkau lah yang paling gagah. Sujud, Pak. 2 rakaat solat. 1 rakaat 20.000 tahun. 2 rakaat 40.000 tahun. Bangkit. Ya Allah, aku dah sujud padamu selama 40.000 tahun. Apakah Engkau puas? Kata Allah, terima kasih. Karena Allah Allah itu maha syakur, maha berterima kasih. Dia senang dia, Pak. Tapi Jibril, ketahuilah, solat sunat yang dilakukan oleh umat akhir zaman, umat Muhammad namanya, umat Islam, 2 rakaat solat sunat apapun yang dilakukannya, jauh aku cintai, jauh lebih aku sukai dibandingkan solatmu yang 2 rakaat yang 40.000 tahun itu. Kenapa begitu? Karena 2 rakaat mereka itu aku suruh, solat rawatib namanya, salat subuh namanya, salat tahajud namanya, aku suruh. Kamu sujud 40 tahun, aku tak suruh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga amanah. Berikutnya, termasuk anak dan istri itu amanah kita. Harta itu juga amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anak daripada Umar Ibn Al-Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pemimpin, Pak. Meskipun tidak pemimpin kabupaten, tapi kita pemimpin dalam rumah tangga kita, untuk anak dan istri kita. Dan ternyata setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ayah atau orang tua adalah pemimpin bagi anak dan istrinya. Nah, ini saya jabarkan. Sudahkah kita memperhatikan bagaimana anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana pakaian, sandang, pangan, papan, pendidikan? Itu diperhatikan. Pendidikan sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikan yang dengan pendidikan itu anak taat kepada Allah, hormat kepada orang tua. Akhlak yang paling utama. Kenapa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Oh, Nabi diturunkan di orang Arab karena akhlak orang Arab itu bejat? Tidak. Itu secara umum saja sebetulnya. Karena orang Arab bukanlah sebejat-bejat manusia, bukan, Pak. Itu orang Romawi dulu di Colosseum Italia itu, kalau kita ingin belajar, itu kalau orang Arab itu hanya sekedar anak perempuan dibunuh, anak perempuan dikubur. Di Colosseum Italia itu manusia diadu, Pak. Manusia diadu, bangga itu kalau bisa memotong. Jadi sebejat-bejat manusia bukanlah orang Arab. Jadi bukan satu-satunya alasan kenapa Nabi diturunkan di Arab karena orang Arab itu akhlaknya buruk, enggak juga. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, tapi kita ya dianjurkan untuk mempelajari itu, untuk menambah wawasan kita. Kemudian bagaimana pendidikan? Pendidikan yang paling baik itu adalah akhlak. Karena akhlak tak jauh berbeda dengan moral, Pak. Moral yang digaung-gaungkan oleh orang barat, karena standarnya beda. Kalau akhlak itu yang buat aturan Allah. Tapi kalau moral atau etika atau attitude itu dalam bahasa Inggris, itu yang buat manusia, budaya, produk budaya. Sehingga kalau ada orang yang berjalan, mohon maaf, di barat, tidak pakai baju, hanya pakai celana dalam saja, mereka merasa itu ya bagian daripada sikap. Sikap orang untuk tidak menegur, sikap dia untuk meraih freedom, kebebasan. Nah, itu etika kita, tidak menegur. Biar saja. Bapak kalau di Belanda nampak orang berbuat maksiat menurut kita dalam pemahaman Islam, kita tegur, jangan, kena kita. Masuk penjara, kita menegur, itu kena kebebasan. Kenapa? Karena diajarkan etika. Hormatilah itu kebebasan orang lain. Maka etika tak sama dengan akhlak. Akhlak produk Allah, etika manusia yang buat. Maka orang barat ketika dia berjumpa, mohon maaf, ciuman dia, maka itu bagian daripada etika. Kalau akhlak, tak boleh. Luar biasanya akhlak. Akhlak itu memanusiakan manusia. Maka pendidikan harus kita lihat.
Kalau pendidikan yang bagus, yang baik, yang mengutamakan atau mengedepankan akhlak. Kemudian kewajiban kita pakaian, karena kita diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Salah kita mendidik anak, nanti anak akan menarik kita dari neraka. Dia masuk neraka, kita masuk surga. Tak terima dia. Kenapa? Karena amanah. Ya Allah, saya masuk neraka, ayah saya masuk surga. Saya tak pernah dididik dengan didikan agama. Ayah saya hanya memberikan HP, jajan banyak. Tapi kalau bagi saya keluar tak pakai menutup aurat, dia diam-diam saja. Maka ini kesalahan. Termasuk suami. Pemimpin, ini yang luar biasa yang saya ceritakan tadi. Pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dicintai oleh masyarakat, dirindukan oleh agamanya, seperti Umar ibn al-Khattab yang bisa berusaha untuk amanah atas titipan atau jabatan yang diraihnya, yang diberikan kepadanya untuk menjadi khalifah, sehingga mengantarkan Islam di bawah kepemimpinan Umar ibn al-Khattab luas, bahkan sampai ke Andalusia Spanyol. Sampai ke Andalusia Spanyol, diutusnya Tariq bin Ziyad. Makanya ada salat Gibraltar, apa ya nyebutnya? Salat Gibraltar. Tar itu asal katanya itu Tariq bin Ziyad. Bagaimana Tariq bin Ziyad juga menjalankan amanah. Ini pemuda juga nih. Tariq bin Ziyad itu masih muda, diamanahkan oleh Khalifah Umar. Pergi sana, berdakwah ke sana, bawa anak-anak muda, pakai kapal sampai ke sana. Ciut nyali anak-anak muda Islam menghadap pasukan Romawi. Ciut. Bagaimana Tariq bin Ziyad menjaga amanah? Dia pemimpin, harus membawa kemenangan. Begitulah kira-kira. Kalian tunggu sini, saya ke laut. Dibakarnya semua kapal-kapal, Pak. Kan dalam sejarah kayak SKI seperti itu. Semua kapal itu dibakarnya. Sehingga dia temui pasukannya lagi. Kalian pilih mana? Balik tak berperang, laut mati, masuk neraka. Kenapa? Pulang dengan tangan hampa. Baliklah, kapal dah saya bakar. Ke depan musuh, nyawa taruhannya, mati syahid, masuk surga. Kalau kita menang, Allah pun akan membalas kita dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya motivasi itu menjadi semangat, lawan Pak menang. Umat Islam begitu caranya dulu. Seorang Tariq bin Ziyad, ya. Seorang pemimpin yang adil pun ternyata kalau dia bisa menjalankan amanah, maka dialah yang pertama kali diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk surga. Yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala juga sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Itu dia. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluh, pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Adil tak mesti sama rata, kita faham itu sebagai orang tua. Anak yang besar ada MTS jajannya sekian, 10.000, yang masih SD 6.000. Kenapa? Ya masih jajannya belum banyak. Itu definisi adil. Jadi pemimpin-pemimpin juga mesti adil. Kita sebagai warga negara yang baik mengkritisi barangkali kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, ya menyoroti saja. Banyak orang yang mendapat PKH rumahnya besar, sementara rumah yang mau roboh tidak dapat bertetanggaan. Ini kan tidak adil. Di mata kita orang awam, orang biasa saja kita bisa melihat rumahnya seperti ini, ada stempel PKH, program keluarga harapan. Sementara rumah sebelah ada orang mau roboh, tak dapat bantuan, tak tersentuh sama sekali. Itu keadilan. Ini yang nanti kemudian di hari akhir orang-orang yang terabaikan ini menuntut pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab pernah menegur Amr bin As ketika menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As dengan anaknya ingin membangun istana yang besar, tapi di sebelah istana itu ada gubuk Yahudi. Tak digusur. Buat tulis surat, orang Yahudi menulis surat kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya seorang non muslim merasa tidak mendapatkan keadilan di Mesir oleh Amr bin As, gubernur Mesir, dan anaknya. Dia ingin bangun
rumah besar, tapi rumah saya yang kecil ini ingin digusur. Umar bin Khattab berpesan, tidak dia bilang berbuat adillah wahai Amr bin As, tidak. Dia hanya mengirim potongan tulang unta di pedang lurus. Nah, bawa nih, kasih kepada Amr bin As tulang. Tulang kata ya. Tulang. Menengok tulang ini tadi Amr bin As gemetar, Pak. Gemetar. Kenapa? Karena sudah tidak adil. Ini maksud Umar bin Khattab, ini pedang yang akan meluruskan kamu kalau tak bisa berbuat adil. Karena pedang Umar itu yang digoreskan ke tulang tadi lurus selurus-lurusnya. Artinya berbuat adil lah. Itu pesannya. Kalau tak bisa berbuat adil, pedang yang akan meluruskan. Begitu Khalifah Umar itu. Tegasnya luar biasa. Tapi penangis luar biasa. Ini juga. Akhirnya tak jadi, Pak. Kenapa? Harus membangun istana tapi harus merobohkan, artinya orang lain susah karena kita. Ini yang tak baik. Dia ingin mendapatkan jabatan tapi orang lain sikut sana, non-job orang di bawahnya. Itu tak boleh juga. Itu tempat kita banyak, teman. Luar biasa. Orang dah puluhan tahun duduk karena kalah dalam hal politik. Orang yang baru berapa tahun jadi pegawai langsung jadi kepala bidang. Luar biasa, Pak. Itu yang harus kita adil. Kenapa? Ya sekarang bisa lah, tapi nanti alaihissallahu bi ahkamil hakimin, pengadilan Allah tapi salah kita. Jadi pemimpin yang adil juga mendapatkan ternyata porsi pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, yang amanah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir. Tidak amanah. Yang berikutnya hadis tentang tidak amanah. Hadis tidak amanah ini yang saya bacakan tadi, ayatul munafiqina thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara banyak bohongnya. Bohong saja sehingga dah dicap orang. Kamu dapat berita dari mana si fulan? Tak usah. Bohong itu tak bisa dipercaya itu. Jadi itu Pak, kalau orang dah ngecap kita tak bisa dipercaya karena kita merusak kepercayaan orang, kita berkata betul pun orang tak percaya. Itu dah masuk kategori munafik, kita tuh bertobatlah kita. Bahkan kalau berita dari orang yang sering bohong satu ketika dia ngomong betul, jangan langsung diterima, itu Allah perintahkan itu. Kenapa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Datang orang yang sering buat dosa, sering bohong, dia buat berita betul, jangan ditelan mentah-mentah, kata Allah. Fatabayyanu, tabayyunul, betul tak yang dia omongnya. Jangan-jangan salah lagi. Kenapa? Dah sering berbuat salah. Itu Allah yang sebut dalam Al-Quran. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Ini paham kita lah sendiri, ingkar janji. Bikin kesepakatan seperti ini, seperti ini, langgar kesepakatan, ingkar janji. Dan tadi di hadis pertama tadi disebutkan wala dina, tidak ada agama liman la ahdalahu, bagi orang yang ingkar janji. Orang yang ingkar janji itu Allah hapus agamanya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat, maka berkhianat inilah yang kemudian menjadikan dia orang munafik. Salah seorang munafik di zaman Nabi SAW yang menjadi penyebab, salah satu penyebab kenapa umat Islam kalah dalam perang Uhud, itu ada orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik yang paling dekat dengan Nabi. Nabi membahas, Nabi kan sudah tahu ini kawan ini munafik, tapi Nabi tidak tahu kamu munafik keluar enggak, karena semua itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dah tahu nih berita kita bakal dibocorkan. Karena itu memang seperti itu takdirnya. Nabi tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik. Ketika rapat strategi perang Uhud, pemanah di atas, jangan turun, kalau menang kita jangan turun. Diceritakanlah kepada Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu. Khalid bin Walid kan panglima perang Islam yang tak pernah kalah dalam memimpin perang. Khalid bin Walid. Tapi takdir Allah berkata lain. Cita-citanya mati syahid, tapi matinya di atas kasur. Udah 70 sayatan lebih tubuhnya Khalid bin Walid, tapi dia meninggal karena sakit. Itulah. Tak bisa kita mau mati seperti ini, tak bisa. Allah yang menentukan. Khalid bin Walid itu meninggalnya sakit.
panglima perang Islam yang tak pernah terkalahkan. Sebelum dia Islam, dalam perang Uhud dia juga penyebabnya salah satu orang Islam tak menang. Kenapa? Strategi perang Khalid bin Walid luar biasa. Di zaman Khalid bin Walid juga lah Islam sampai ke Persia, sampai ke Iran apa segala macam itu di bawah Khalid bin Walid. Sampai Umar ibn al-Khattab, Khalid bin Walid, kamu berhenti jadi panglima perang. Apa salah saya? Kata Khalid bin Walid. Digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah kalau tak silap saya. Apa salah saya wahai Khalifah? Saya memimpin perang tak pernah kalah, Islam menang terus. Kenapa saya diberhentikan? Dipecat. Apa kata? Tak terima juga dia, Pak. Tapi ketika Umar bin Khattab bilang, Khalid, ketika engkau memimpin perang menang terus, orang tak lagi menyebut nama Allah, tak lagi menyebut nama Rasulullah. Khalid bin Walid. Saya takut gara-gara engkau orang lupa dengan Nabi. Ya, saya mengundurkan diri. Itu, Pak. Khalid bin Walid. Akhirnya dia meninggal karena sakit. Itu bisa Bapak tengok di film Umar, serial Umar bin Khattab itu yang sudah melewati beberapa proses yang luar biasa panjangnya, sehingga di situ menurut Yusuf Al-Qaradawi film itu ya tidak 100% benar, tapi 90% sudah mendekati seperti yang ada dalam sirah Nabawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul membocorkan rahasia itu pada Khalid bin Walid. Wahai Khalid, umat Islam nanti seperti ini. Dalam perang Uhud umat Islam kalah, termasuklah meninggal paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi di akhir hayatnya Pak Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bilang dengan anaknya, wahai anakku, aku dah nak sekarat, jumpai Rasulullah, tolong nanti solatkan aku, tolong nanti pakaikan aku dengan kain kafannya, pakai serban, Pak. Pakaikan kain kafan aku dengan serban Nabi. Datang anaknya, wahai Rasulullah, ayahku Abdullah bin Ubay bin Salul dah mau meninggal, sakaratul maut, tapi dia minta engkau solatkan dia, minta juga sorbanmu itu menjadi kain kafannya. Tegak Umar, Pak. Ndak, kata Umar. Umar kan seperti itu, orangnya tegas-tegas saja. Ayahmu munafik, dia membocorkan perang, kalah umat Islam dalam perang Uhud. Tak bisa. Kata Nabi, tenang Umar. Kita turuti permintaannya. Solatkan Nabi, Pak, ketika meninggal dipakai kain kafan dengan sorban Nabi. Munafik dia, tapi sorban Nabi jadi kain kafannya. Enak betul ya Rasulullah, kata Umar. Wahai Umar, aku tahu sejak awal dia itu munafik. Bahkan aku tahu dia meninggal, dia mintanya aku tahu. Tapi meskipun serbanku yang menjadikan kafannya, tempatnya tetap neraka. Karena yang menolong bukan serban, yang menolong itu amal ibadah kita. Ada satu hadis lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga rahasia juga termasuk amanah. Ini penting saya sampaikan. Idza hadatsa rajulun bil hadits tsumma iltafata fahiya amanah. Kalau ada seseorang berkata dengan kita, kata Nabi, tsumma iltafata, kemudian dia celingak kiri, celingak kanan, fahiyal amanah, maka itu amanah. Jangan bocorkan. Misal Pak, ada kawan Ustaz Anwar nih cerita sama Pak, masjid kita gitu. Tapi dia berhati-hati ngomong, nengok kanan, nengok kiri berdasarkan hadis ini nih. Tengok kanan, tengok kiri. Pak ini Pak gini. Sepertinya penting berita itu, fahiyal amanah, maka itu amanah, kata Nabi. Jangan ceritakan pada orang lain. Akhirul kalam, minallah musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.